Ya, selamat datang pada tutorial kali ini. Tutorial kali ini adalah bagaimana cara membuat notulensi untuk ujian skripsi ya. Sehingga memudahkan Anda nanti dalam mencatat ya dan mencermati masukan-masukan atau revisi yang disampaikan oleh tim penguji. Nah, tutorial ini tidak hanya untuk ujian skripsi, tapi bisa digunakan untuk rapat online ya, untuk webinar yang tidak menyediakan hasil rekamannya setelah kegiatan tersebut dilakukan. Nah, ini adalah contoh kegiatan skripsi yang dilakukan di program studi ya. Saya tadi lagi memandu kuliah. Terima kasih Pak Wiji sudah memberikan banyak masukan kepada saudara skripsi yang dilakukan di program studi. Intinya bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wiji dicatat dengan baik ya untuk penyempurnaan skripsi saudara. Intinya bahwa apa yang kami tanyakan caranya adalah kita masuk ke akun Google kita. Selanjutnya silakan Pak Winarno, gimana bisa langsung memberikan ujiannya? Lalu kita masuk ke Google Doc. Pak Win. Oke, kelihatannya beliau belum respon, berarti kita pilih jam 9.10. ya. Tambahkan dokumen blank saja. Kalau begitu monggo Bu Yudi Ariana untuk memberikan kita berikan nama tanggapan ya terhadap skripsi saudara Lutfia. Monggo maksimal 20 menit Bu Yudi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Mutaro. Iya. Saya lanjutkan ya, Lutfi. Kita tulis di sini notulensi ya. Baik, pertama Lutfi, saya ucapkan selamat dulu. Lutfi sudah kalau sudah kita pilih ya, tool sampai dengan ujian skripsi. Oke, tidak banyak mungkin yang saya tanyakan, hanya beberapa hal. Kemudian kita pilih voice typing. Saya konfirmasi ya. Nah, ini kemudian kita harus memilih bahasa Indonesia. Dan nanti kalau webinarnya itu adalah bahasa Inggris, kita harus hati-hati. Apakah itu alasan kenapa penelitian dilakukan atau di US? SMA Negeri Nah, karena nanti kalau tidak sesuai tidak bisa dibaca oleh SMA Negeri Surakarta atau nanti sistem membacanya saya telah magang ke pendidikan 3. Kemudian seperti itu. Maka ini harus di hati-hati sana ketika belum kita ada memilih penelitian yang bahasa serupa. ini. Atau barangkali juga webinarnya bahasa yang lainnya. Nah, karena ini adalah bahasa Indonesia, kita baik, memilih yang pertama bahasa dulu tempat magang. Setelah itu kita yang kedua, mengaktifkan belum ada penelitian yang serupa ya. mic ya ini. Click to speak. Jadi, tadi mungkin sudah ditanyakan penguji sebelumnya ya, apa sih temuan yang ada ketika mungkin Lutfi jauh sebelum penelitian ini ya, bahkan ketika magang dulu, apakah yang ditemukan itu tadi bahwa untuk bahan ajar itu ternyata masih banyak kurangnya begitu ya. Nanti akan Bu, kalau saya lihat dari tertulis di dalam notules ini. Jadi ini karena saya ikut berbicara, jadi rata-rata berorientasi pada pengetahuan itu tadi. Pembicaraan saya juga ditranslate, bukan ditranslate, dikonversi menjadi tulisan ini. Ini saya akan menonaktifkan mic saya, maka nanti yang akan dibuat notulensi adalah ujian skripsi. Ini penelitiannya adalah tentang elektronik modul ya, sebagai salah satu bahan ajar yang bisa digunakan oleh guru. Nah, sebenarnya apa saja sih yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh guru dalam memilih bahan ajar, Lutfi? Baik, sesuai dengan pendapat Maunur Rohman, untuk prinsip pemilihan bahan ajar itu sendiri perlu adanya relevansi, konsistensi, kemudian kecukupan. Relevansi itu sendiri ada kaitannya dengan kompetensi inti serta kompetensi dasarnya. Kemudian untuk konsistensi itu sendiri berupa keajekan dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Kemudian untuk kecukupan itu cukup memadai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ini otomatis tersimpan di Google Doc kita. Baik. Nah, jadi ada 3 ya mungkin yang perlu ujian dipertimbangkan. skripsi ini bisa tercatat ya dalam sebuah notulensi, kemudian bisa diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswa itu bisa menyimpan sendiri dan dengan diberikan mempertimbangkan karakteristik dari Google Doc siswa ya. Sehingga dengan demikian revisinya akan terarah ya.
benar-benar ini kita sesuai bicara dengan apa yang tentang modul disampaikan. ya, khususnya elektronik Demikian, modul. semoga bermanfaat.